Informasi dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Saudara, yang hari ini sudah tiba di Bandara Raden Inten II, Lampung. Kunjungan ini menandai dimulainya safari politik Jokowi di Provinsi Lampung selama 3 hari. Kedatangan Jokowi disambut prosesi adat Lampung dengan pengalungan selendang tapis sebagai tanda penghormatan. Jokowi bilang kunjungannya ke Lampung untuk menghadiri rakor PSI. Disinggung soal pemilu 2029, Jokowi hanya tersenyum saja. Pak Jokowi, dari Kompas TV Pak Jokowi. Kedatangan kita ke Lampung nih Pak Jokowi. Mana Pak Jokowi? Apa nih, kemana saja nih Pak Jokowi? Bisa dijelaskan Pak? Apakah ini menuju 2029 Pak? Gitu Pak ya. Gimana menurut kita negara saat ini Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jokowi. Saya Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Prasetyo Hadi menanggapi agenda Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang keliling Indonesia dimulai pada hari ini. Prasetyo mengucapkan selamat kepada Jokowi karena sudah dalam kondisi sehat sehingga bisa kembali belusukan. Soal dukungan Jokowi untuk Prabowo menjabat 2 periode melalui safari politiknya, Prasetyo mengatakan saat ini pemerintah fokus bekerja. Jumat pagi, Jokowi memulai agenda belusukan ke Provinsi Lampung hingga akhir pekan. Ada. Kalau kami dari Gerindra ya? Iya, Gerindra aja Mas. Ya kami menyampaikan selamat ya karena artinya beliau sudah siap kembali ya. Fit karena sebelumnya kan sempat ada kurang dan fit ya. Dan sebagai tokoh dan negarawan ya saya kira tidak ada masalah ya. Dukungan 2 periode itu melihatnya seperti Nah, kita kalau mewakili pemerintah yang mewakili warga sudah bilang yang penting fokus bekerja dulu. Apa kira-kira makna politik dari safari yang baru saja dimulai perdana hari ini di Lampung oleh Joko Widodo? Sudah bergabung di studio Menara Kompas TV, sudah ada Mardiansyah Semar selaku Ketua Umum Rampai Nusantara. Mas Semar, selamat malam. Malam, Audrey. Dan hadir juga ada Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Bang Ray, malam. Malam. Saya mau tahu dulu nih. Aja nih saya berat. Saya mau tahu dulu nih ke Bang Semar. Mas Semar, ini pertama kalinya Pak Jokowi akhirnya safari politik setelah sehat. Ya. Kenapa sih harus safari politik? Colong untuk Pilpres 2029 untuk anaknya Gibran atau untuk PSI? Enggak sih, dia kangen aja ketemu masyarakat. Jadi sebenarnya Pak Jokowi itu dari beberapa bulan waktu masih kurang fit ya, masih agak kurang sehat. Dia pernah sampaikan juga ke saya bahwa kalau nanti saya sudah sehat saya ingin ketemu masyarakat. Kenapa? Pasti kan ada maksud di balik. Rindu sama masyarakat. Karena begini ya Audrey, kita tidak bisa menafikan bahwa Pak Jokowi mungkin ya dari 8 presiden di Indonesia ini, itu salah satu yang bisa kita kategorikan tumbuh dan lahir dari rakyat itu kan Pak Jokowi. Kan kita tahu Pak Karno, latar belakangnya apa, Pak Harto Jenderal dan lain sebagainya gitu, Pak Habibie, Gus Dur, cucunya pendiri NU, mantan ketua PBNU, termasuk Pak SBY Jenderal, Bu Mega dan lain sebagainya. Pak Jokowi anak tukang kayu atau tukang kayu yang pernah digusur, berarti memang dia merasakan betul denyut kerakyatan yang selama ini itu menjadi jiwanya tuh sampai dia akhirnya bisa terpilih menjadi presiden 2 periode. Meskipun Pak Jokowi saat itu juga pernah mengatakan bahwa ia akan istirahat setelah pensiun. Ya kan istirahat. Bahwa dia akhirnya rindu untuk ketemu masyarakat kan soal lain. Dan sebenarnya begini, ketika banyak orang coba untuk memonitor ya pergerakan Pak Jokowi kemanapun dan apapun yang dilakukan, itu maksud saya sih sebenarnya agak-agak aneh juga. Karena sebenarnya Pak SBY kan juga melakukan hal sama dengan siapa yang memonitor? Dengan yang melukis, dengan misalnya ikut turnamen
pertandingan bola-bola voli kemana-mana gitu, itu kan bagian juga dari menikmati hobinya tuh. Tapi ada yang monitor emang Bang? Ya kan misalnya bahwa ini menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang diperdebatkan, didiskusikan, itu kan berarti orang kan selalu melihat pergerakannya Pak Jokowi. Bahwa jangan-jangan Pak Jokowi sudah mulai ancang-ancang, curi star seperti Audrey yang bilang, enggak, Pak Jokowi itu memang begitu. Kekuatannya ada di rakyat dan dia jaga itu, Dan satu hal Audrey, Pak Jokowi itu faktanya punya anak yang sekarang ini menjabat sebagai wakil presiden. Nah, Kita pun kalau misalnya punya anak yang jadi wakil presiden, akan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu wakil presiden. Untuk membantu, sekedar membantu menjaga Mas Gibran nih sampai nanti selesai, atau memulai membantu Mas Gibran di 2029 Bang Rey, ketika safari politik Pak Jokowi sudah dimulai? Ya, pertama dulu soal definisi istirahat tadi ya. Istirahat bagi Pak Jokowi itu ya mungkin yang begini-begini. Bukan istirahat dalam artian santai ya? Bukan istirahat dalam bayangan kita. Istirahat bagi Pak Jokowi itu ya turun lagi ke bawah, turun lagi. Ngapain mungkin. emang Bang? Tapi ngapain? Ya kalau tadi disebut ketemu rakyat, ya ketemu rakyat ya untuk politik. Kan udah jelas-jelas kok. Nggak perlu lagi bersilat lidah lah soal itu. Ya, mereka mengatakan, misalnya pertemuan Lampung itu adalah konsolidasi partai. Kan jelas itu politik. Yang kedua memperkuat posisi Prabowo Gibran, ya itu jelas politik. Yang ketiga adalah menguat posisi PSI untuk dapat menang pada 2029 yang akan datang. Jadi tiga-tiganya apalagi kalau bukan politik. Semua politik. Semua politik? Iya. Meskipun tadi kata Mas Semar bilang ya meskipun ada karena dia yang relawan. Nah dia relawan, bahasa politik ini harus dia buat dengan bahasa itu. Sebagaimana dia juga mendefinisikan ini semuanya rehat aja. Ya rehatnya itu ya kerja politik itu. Tapi bagi-bagi parpol-parpol lain, apakah ini juga menjadi ancang-ancang juga? Wah Pak Jokowi udah benar-benar turun gunung nih. Oh dengan sendirinya, karena kalau begini ya, kita lihat tipologinya tuh. Tingkat popularitas Pak Jokowi ini kan masih di sekitar 70-an ya. Gitu ya. Terus umumnya basis pemilihnya itu ya memang ada di pedesaan, ya warga NU, dan seterusnya gitu. Alias begini, kalau tujuan Pak Jokowi itu adalah memaksimalkan suara rakyat ke PSI, ada beberapa partai yang mungkin ya merasa akan menjadi berat nih sebagai saingan gitu. Salah satu adalah PKB, karena PKB ini basis tradisionalnya adalah NU, dan salah satu yang cukup dekat dengan Pak Jokowi itu adalah NU gitu. Yang kedua, Pak Jokowi juga kelihatan cukup kuat ya di Jawa Timur, Jawa Tengah khususnya ya. Dan itu juga lagi-lagi adalah basisnya PKB gitu. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah lebih realistis mana Bang Rey ketika tadi Pak Jokowi ingin memenangkan PSI di 2029 atau ingin memajukan nama anaknya kali ini bukan sebagai cawapres tapi sebagai capres. Usai jeda nanti Bapak-bapak akan menjawabnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sebenarnya Bang Rey lebih realistis mana sih ketika Pak Jokowi turun safari politik keliling-keliling, bahkan katanya waktu itu dibilang sampai ke kecamatan saya masih sanggup. Ini untuk siapa? Untuk PSI atau lebih ke untuk anaknya supaya disiapkan tidak hanya sekedar menjadi cawapres nanti tapi sebagai capres? Dua-duanya. Jadi baik untuk posisi anaknya sebagai wakil presiden sampai sekarang itu dan bisa berlanjut. Kan targetnya ini kan 2 periode kan, Prabowo Gibran. Tapi harus tetap dibuat skenario kalau Pak Prabowo misalnya memilih pasangan yang lain. Ya otomatis kan. Udah ancang-ancang iya, dengan kepagian nih. Ya. Nggak kepagian. Bagi orang seperti Pak Jokowi nggak kebagian. Justru boleh jadi dibilang telat ya. Kenapa gitu? Karena satu, beliau kan sendiri nih. Kalau dibandingkan dengan Golkar, dibandingkan dengan Gerindra macam-macam, ya Golkar Gerindra sekarang sampai jalan terus kan menteri mereka ada di kabinet dan seterusnya gitu. Jadi kedua, kalau Pak Jokowi misalnya mengandalkan tokoh-tokoh PSI-nya, khususnya yang mereka ada sekarang di kabinet, kan nggak naik juga suara PSI-nya. Artinya nggak bisa diharapkan total tuh orang-orang yang ada di kabinetnya Pak Prabowo gitu. Nah otomatis harus turun sendiri, mau tidak mau gitu. Nah jadi apakah ini telat? Apakah ini tidak terburu-buru? Justru menurut saya telat. Karena sampai saat ini kelihatan elektabilitas PSI ya, kalau disurvei nggak naik-naik juga gitu. Nah, jadi skenario pertama adalah gimana pasangan ini tetap dari sampai 2009, Prabowo Gibran. Ya naik lagi kan. Kalau ternyata tidak, ya otomatis harus cari pasangan yang lain kan.
Yang kedua, tentu saja harus menaikkan elektabilitas PSI. Untuk apa ya? Untuk menopang Gibran. Sebab kalau elektabilitas PSI nggak naik gitu ya. Untuk menjaga Pak Jokowi juga tetap eksis. Eksis itu menurut saya implikasi kalau dari partai ini bisa kuat gitu loh Pak. Saya kira bukan itu lagi target utamanya. Target utamanya itu adalah ya anak-anaknya yang eksis gitu loh. Bukan lagi Pak Prabowo, Pak Jokowi gitu. Makanya kalau bisa ya Gibran entah itu berpasangan dengan Pak Prabowo atau tidak, 2009 tetap eksis gitu ya. PSI 2009 harus naik supaya lebih eksis lagi gitu. Jadi bukan masih ada menantunya ya di Sumatera Utara gitu. Jadi bukan lagi kepada Pak Jokowi pribadi, tapi ini lebih berorientasi kepada keluarga gitu. Kalau Pak Jokowi sendiri merasa kemudian ada yang ya memata-matai dalam tanda kutip karena safari politik ini nggak? Kalau tadi kan Partai Gerindra mengucapkan selamat, saya nggak tahu nih selamatnya kepada Pak Jokowi karena memang mau ancar-ancar juga atau gimana? Atau sebenarnya apa sih yang lagi disiapkan Pak Jokowi ini sebenarnya? Ya sebenarnya kalau bicara Pak Jokowinya ya dia tidak merasa apa-apa. Cuman kalau bicara fakta politiknya tentu wajar saja partai-partai lain itu mengkhawatirkan pergerakan Pak Jokowi, apalagi partai-partai tengah ya. Karena mau tidak mau tadi kan Ray juga udah sampaikan bahwa Pak Jokowi dukungan rakyatnya masih cukup signifikan. Kalau beliau melakukan keliling-keliling seluruh Indonesia, itu tentu suara signifikan yang akan didapat ya. Misalnya Pak Jokowi ingin memperjuangkan suara PSI, itu juga akan signifikan juga. Dan ini pasti juga akan menghantui partai-partai lain. Nah itu fakta politik yang tidak bisa dihindari. Tapi kalau Audrey tanya, apakah Pak Jokowi juga merasa diawasi gitu atau ya saya rasa dia biasa saja juga gitu karena memang ya dia senang aja untuk ketemu masyarakat apalagi kalau dalam kondisi yang sudah sehat ya. Apalagi sekarang ini juga kan masyarakat udah banyak juga yang datang ke Solo kan dari udah berapa lama ini kan. Jadi kalau dia yang sekarang mendatangi kan juga bagus. Kenapa pertama kali datangnya ke Lampung? Simbol gajah mungkin itu juga masuk juga. PSI. Iya, PSI kan partainya kan yang simbol gajah. Kebetulan juga memang ada relawan dan PSI secara partai juga mengundang Pak Jokowi di rakordanya. Jadi itu yang mungkin jadi pertimbangan Pak Jokowi juga bahwa biasanya kalau politik Jawa itu kan politik simbol dan saya melihatnya juga bagus-bagus juga sih kalau Pak Jokowinya udah pakai baju kemeja pakai gambar gajah, topinya gambar gajah, terus ke Lampung yang identik dengan gajah kan, gajah bisa main bola dan lain sebagainya gitu dan menurut saya itu bagus-bagus aja sih Pak. Pak Jokowi sendiri sebelum safari politik ini kemudian pernah berkonsultasi nggak juga dengan ketua umum parpol lain atau dengan ya saya sih nggak tahu persis ya bangunan komunikasi Pak Jokowi terhadap para ketua umum partai-partai. Tapi sebagai orang politik, sebagai negarawan, sebagai orang yang pernah menjabat presiden 2 periode, saya rasa interaksi apapun dalam bentuk apapun gitu pasti dilakukan. Oke, Bang Rey, ini balik lagi kan dengan Pak Jokowi yang turun safari politiknya. Publik ini kerap kali mengkritik kan parpol-parpol yang kemudian menggunakan dinasti keluarga begitu. Nah, apakah ini kemudian menguatkan kembali bahwa PSI jangan-jangan kembali nih ke dinasti keluarga? Kalau segala sesuatunya tergantung kepada Pak Jokowi ya, sementara kelihatan pengurus ya dan seterusnya itu tidak muncul sebagai kekuatan baru, ya lakop itu gitu ya, pelabelan itu sesuatu yang nggak terhindarkan. Nah pertanyaannya adalah apakah publik kita 2009 yang akan datang sensitif apa enggak dengan dinasti politik. Karena kalau kita lihat dari 2024 yang lalu, isu dinasti politik ini begitu kencang, salah satunya yang mendorong isu dinasti itu adalah saya misalnya, kan publiknya tetap memilih Prabowo Gibran gitu ya. Nah tapi kita tidak tahu karena orang mulai misalnya lihat sekarang nih proses politik yang apa namanya itu ya kelihatan memang keluarga sangat gitu, itu bisa saja memunculkan ketidaksukaan publik terhadap model-model seperti yang terjadi 2024 yang lalu gitu. Nah itu mungkin akan dibaca, tetapi bahwa Pak Jokowi satu-satunya figur yang memungkinkan menaikkan elektabilitas PSI dan Gibran itu sesuatu yang tak terhindarkan. Ya, karena nggak ada figur-figur lain di dalam partai ini gitu ya. Nah yang kedua adalah tinggal nanti mereka atur tuh. Kalau kelihatan. Kalau gitu parpol juga mulai terasa terusik nggak, terutama bisa dari Gerindra? Iya, dengan sendirinya. Misalnya dengan kunjungan ke Golkar ini, ke Lampung, itu satu basisnya Golkar loh ya. Gitu ya. Yang kedua adalah Gerindra juga cukup kuat di sana. Tapi begini loh, kan pertanyaannya gini, bagaimana nanti melihat pemilih Pak Jokowi 2024 yang memilih partai karena Pak Jokowi gitu. Nah sekarang kan asumsinya kalau mereka nggak ke Golkar, ke Gerindra gitu lah kira-kira itu ya, mungkin ke PAN gitu.
tapi tiba-tiba kecewa dengan kinerja Pak Prabowo gitu. Kan kalau kita lihat sekarang misalnya tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo itu ada yang menyebut 74, tapi ada juga yang menyebut kisaran 60 gitu ya. Tapi mana yang tepat di antara dua ini is oke, artinya ada penurunan. Dan boleh jadi ke depan ini akan ada penurunan. Nah, sementara mereka milih partai-partai ini dahulu karena Pak Jokowi. Karena anaknya bergandengan dengan Pak Prabowo gitu lah. Dan sekarang ingin mencoba peruntungan. Dan sekarang sekarang mereka kecewa ini. Ya kan, kepada Pak Prabowo-nya. Kemana migrasi pemilih ini nanti? Apakah akan kembali ke PDI Perjuangan misalnya, atau itu akan kembali ke PSI? Yang saya khawatirkan adalah mereka akan kembali ke PSI gitu loh ya. Atau artinya apa? Kemanapun suara ini pergi, itu akan menarik perolehan suara partai politik yang lain gitu loh kira-kira. Kalau Pak Jokowinya ini kira-kira. Iya, bukan mungkin tidak ke Pak Jokowi ya, bisa saja ke PSI, bisa kembali ke basis utama mereka misalnya migrasi pemilihnya PDI Perjuangan kembali ke PDI gitu ya, dan seterusnya. Tapi yang saya mau poinnya bukan itu. Poinnya adalah kemanapun suara ini pergi akan menarik dukungan kepada partai yang mereka pilih 2024 yang lalu. Nah, kalau Anda mau sebut ancaman, itu salah satu ancamannya. Mas Semar, saat ini kan kita masih menghadapi banyak persoalan bangsa ya. Demo masih terjadi di mana-mana saat ini. Nah, pertanyaannya apakah ini juga menjadi kesempatan bagi Pak Jokowi selain tadi datang untuk menguatkan PSI, menguatkan juga nama anaknya Mas Gibran, apakah ini juga kesempatan buat Pak Jokowi kemudian untuk meluruskan hal-hal yang memang perlu diluruskan begitu, yang ketika mungkin rakyat rindu terhadap sosok Pak Jokowi? Sudah pasti dong. Saya di beberapa kesempatan saya sampaikan begini. Langkah Pak Jokowi untuk berkeliling ini tidak saja bisa dilihat bahwa langkah untuk mendongkrak suara Partai Solidaritas Indonesia ataupun memang suara rakyatnya selama ini membersamai Pak Jokowi. Tapi karena memang sejak awal Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai anaknya untuk menjadi presiden dan wakil presiden, maka secara otomatis juga itu akan membawa aura positif tuh buat pemerintahan. Setidaknya Pak Jokowi ketika berinteraksi dengan masyarakat, banyak pertanyaan masyarakat terhadap pemerintah ini yang bisa langsung dijawab langsung sama Pak Jokowi untuk meyakinkan masyarakat bahwa negara yang memang sedang banyak soal ini akan bisa diatasi dengan kesatuan dan lain sebagainya. Saya rasa itu juga akan menjadi fokusnya Pak Jokowi ketika berkeliling gitu. Berarti artinya ini semakin menguatkan juga pernyataannya Bang Ray ketika tadi ada masyarakat yang kecewa dengan apa yang dihadapi saat ini Indonesia, dengan Pak Jokowi turun safari politik, turun ke daerah-daerah, ke kecamatan-kecamatan. Ini juga sekaligus jangan-jangan nih Pak Jokowi yang bisa mengobati hati lukanya masyarakat. Bisa ya, tapi saya sih melihatnya tunggu pidato-pidatonya dulu nih. Pidatonya tapi akan berani menyentil nggak nih Pak ya, itu Jokowi? makanya kita tunggu pidatonya dulu nih. Khususnya nanti setelah Lampung ini, beliau bicara apa di Lampung, ya kan? Yang paling penting itu kan satu hal yang menurut saya ya agak berbeda kita melihat cara berkomunikasi Pak Jokowi dengan tokoh-tokoh partai politik yang lain. Pak Jokowi berkomunikasi selalu dengan simbol ya, dan kadang-kadang mengucapkan sesuatu yang sebetulnya kebalikan dari apa yang diucapkan oleh beliau itu. Jadi itu harus kita lihat dulu. Misalnya ini misal ya. Ayo kita perkuat Prabowo Gibran. Dua periode. Enggak, itu aja dulu kalimatnya, bukan 2 periode. Jangan-jangan yang sebaliknya sebetulnya yang dimaksudkan. Ini contoh ya. Jadi cara membaca itu ke Pak Jokowi itu harus lebih ekstra hati-hati lah ya. Nggak bisa kita lihat apa yang terucap itu yang sebetulnya gitu ya. Itu yang saya sebut tadi itu. Nah oleh karena itu mungkin kita tunggu nih pidato pertama beliau nanti di Lampung seperti apa, dan dari situ kan kita lihat kemana alurnya sebenarnya dari perjalanan ini ke depan. Karena masih panjang 2029, tapi nggak panjang-panjang juga ya sebenarnya. Iya. Lagi ya. Iya, pasti nanti di tengah ada yang berubah. Itu biasa nanti. Baik, Bang Ray terima kasih, Mas Semar terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak.